Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti Limbong 2. Saya dari kelas B dengan NIM 22007502019. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan apa itu menyampaikan materi dan apa saja yang akan dilakukan dan tujuannya. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Baik, yang pertama itu menyampaikan materi. Menyampaikan materi adalah proses mentransfer informasi atau pengetahuan dari satu pihak kepada pihak lain melalui berbagai metode seperti ceramah, presentasi, atau media lainnya. Tujuan utamanya adalah membagikan informasi secara jelas dan efektif kepada pendengar atau audiens. Adapun tujuan menyampaikan materi yaitu yang pertama menginformasikan, yaitu di mana memberikan pengetahuan atau informasi kepada audiens tentang suatu topik atau konsep. Yang kedua itu mengedukasi, yaitu mendorong pemahaman dan pembelajaran baru dalam suatu bidang pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga itu menginspirasi, di mana membangkitkan minat dan motivasi audiens untuk belajar lebih lanjut atau mengambil tindakan tertentu. Yang keempat itu menghibur, di mana menghibur yaitu menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan menghibur agar penonton tetap terlibat dan tertarik. Yang kelima yaitu persuasi, di mana persuasi ini merupakan mempengaruhi atau meyakinkan audiens terhadap suatu ide, pandangan, atau tindakan tertentu. Yang keenam itu komunikasi efektif, di mana menyampaikan pesan yang disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh audiens. Kemudian menyampaikan materi melibatkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh audiens. Itu merupakan bagaimana dalam menyampaikan materi tersebut. Dan adapun prinsip yang perlu dan penting dalam menyampaikan materi mencakup berbagai aspek komunikasi yang efektif. Beberapa prinsip utama yaitu yang pertama itu klaritas pesan, yang dimana pastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua itu kesesuaian dengan audiens, menyesuaikan gaya penyampaian dan tingkat kompleksitas materi dengan tingkat pemahaman dan kepentingan audiens. Yang ketiga itu keterlibatan audiens, di mana libatkan audiens melalui pertanyaan, diskusi atau aktivitas interaktif untuk menjaga perhatian dan memastikan pemahaman. Yang keempat itu struktur yang jelas, di mana organisasi materi dengan struktur yang logis termasuk pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan. Yang terakhir itu penggunaan media pendukung yang tepat, di mana gunakan media visual atau audio bijak untuk mendukung streaming materi, bukan sebagai pengganti pesan utama. Adapun manfaat dari menyampaikan materi, yaitu membantu audiens memahami konsep atau informasi yang disampaikan melalui penjelasan yang jelas dan contoh konkret, dan memotivasi dan inspirasi dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada audiens untuk menggali lebih dalam atau mengambil tindakan tertentu terkait dengan materi pembelajaran tersebut. Adapun menyampaikan materi melibatkan menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan menarik agar dapat dipahami oleh audiens. Penting untuk mempersiapkan materi dengan baik, berinteraksi dengan audiens, dan memastikan pesan disampaikan secara efektif. Baik, saya akan memberikan contoh tentang menyampaikan materi di dalam kelas. Misalnya, baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang olahraga. Apakah ada yang anak-anak tahu tentang apa itu olahraga? Baik, terima kasih atas jawabannya. Secara umum itu olahraga adalah suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran dilakukan untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tujuan dan manfaat dari olahraga itu
Untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, selain meningkatkan kebugaran fisik, olahraga bisa memperbaiki dan meningkatkan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja lebih maksimal. Apakah teman-teman sudah mengerti tentang apa itu olahraga? Baik, terima kasih. Berikut contoh menyampaikan materi dari saya.